Pemirsa, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menggelar razia masker di permukiman warga Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta. Warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan di masa PSBB transisi dikenakan sanksi. Untuk tetap kita supaya sehat. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menggelar razia masker di permukiman warga Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Senin pagi. Satu persatu warga yang tidak menggunakan masker dan tidak mematuhi protokol kesehatan mendapat sanksi. Sebanyak 6 pelanggar protokol kesehatan, 5 orang diantaranya dihukum sanksi sosial, sementara 1 orang lainnya membayar denda administratif sebesar Rp250.000. Ini suatu pelajaran bagi kami untuk ke masa depannya untuk memakai masker gitu ya. Kita dari Satpol PP tingkat kecamatan Tanah Abang beserta 3 pilar itu rutin mengadakan kegiatan operasi tertib masker. Ya, jadi untuk Kebon Melati sendiri memang sudah beberapa kali kita lakukan operasi tertib masker, terutama di Pasar Lontar itu sudah berjalan hampir 3 bulan Pak Jai, 4 bulan ya. Jadi memang sudah sangat banyak yang warga sekitar ataupun warga pendatang yang kena operasi penertiban ini. Petugas akan terus menggelar razia protokol kesehatan selama penerapan PSBB transisi guna mencegah penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat mensosialisasikan penerapan pembatasan aktivitas malam warga. Sosialisasi dilakukan dengan berkeliling Kota Depok menggunakan mobil dengan pengeras suara. Petugas juga memberikan surat imbauan kepada pemilik usaha. Dengan pengeras suara, petugas Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat menghimbau warga soal pembatasan aktivitas warga di malam hari. Petugas juga mendatangi langsung para pedagang untuk memberikan surat himbauan. Dalam sosialisasi hari pertama, ternyata masih banyak warga yang tidak tahu dan masih beraktivitas lebih dari pukul 8 malam. Ya gimana lagi ya Pak ya, saya berangkat ke 5, keluar malam lagi. Jam berapa keluarnya Pak? Baru habis maghrib bisa, baru keluar, baru mulai buka gitu loh Pak. Makanya saya bingung, pertama aja cari lokasi untuk siang hari, kalau gitu. Pembatasan aktivitas warga di malam hari sebagai salah satu langkah menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Depok yang terus meningkat. Ini kita upayakan agar masyarakat bisa mematuhi ketentuan atau kebijakan dari gugus tugas ini karena kaitan dengan peningkatan kasus-kasus COVID-19 di Kota Depok. Sosialisasi berlangsung 3 hari mulai hari ini. Nantinya akan ada evaluasi untuk menentukan ada tidaknya penindakan bagi yang melanggar. Kasus COVID-19 di Kota Depok mencapai 2.000 kasus. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 dokter spesialis di Kota Medan meninggal dunia usai terpapar COVID-19. Kepergian 2 dokter Medan menambah jumlah dokter yang meninggal akibat COVID-19 yang telah mencapai 100 jiwa. Kabar duka kembali datang dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Medan, Sumatera Utara. Dokter spesialis penyakit dalam Dr. Daud Ginting dan dokter spesialis ortopedi Dr. Edwin Marlindungan Marpau meninggal dunia karena COVID-19. Dr. Daud Ginting sempat dirawat sepekan namun meninggal pada 30 Agustus kemarin. Di hari yang sama, Dr. Edwin Marlindungan juga menghembuskan nafas terakhir. Isak tangis mewarnai pemberangkatan jenazah kedua dokter ini. ID Cabang Medan mengatakan kedua dokter yang meninggal bukan merupakan dokter yang menangani langsung pasien COVID-19. Kita melihat belakangan ini ada kecenderungan bahwa tenaga kesehatan dan dokter yang meninggal justru mereka yang tidak langsung menangani pasien COVID. Sementara itu di hari ini tercatat 100 dokter telah meninggal karena pandemi COVID-19.
Melalui akun media sosial, Ikatan Dokter Indonesia mengunggah ucapan selamat jalan kepada rekan sejawat yang gugur dalam penanganan COVID-19. Di sisi lain, kasus COVID-19 di tanah air semakin tinggi. Bahkan masih banyak warga yang tidak taat menjalani protokol kesehatan. Sementara tenaga medis dan fasilitas medis telah berjuang untuk melawan COVID yang telah berada di tanah air selama 6 bulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.